berkiprah dan terlibat, mungkin juga bisa menceritakan gitu ya perannya terhadap kelahiran AstraZeneca itu Iya. Jadi, seperti apa? ya kan kejadian pandeminya mungkin di akhir 2019 ya. Ya, Jadi sebenarnya saya lagi menyelesaikan PhD di Australia, cuman saya direkrut oleh Oxford untuk proyek. Sebenarnya beda proyek. Jadi oh, jadi vaksin. PhD-nya di Australia tapi Iya. apa semacam bukan magang bukan ya? Uh, Direkrut di Oxford gitu direkrut. ya? Jadi saya bekerja. Jadi ya. Oh, Jadi sebenarnya saya dari S2 sudah bekerja di perusahaan Australia. Di pengalaman kerjanya setelah lulus kuliah PhD itu 7 tahun lah. Saya kerja di pemerintah Australia, laboratorium CSIRO kok tahu namanya. Ya, di Commonwealth Scientific Industrial Research Organization. Jadi sebenarnya itu untuk orang teknik kan. Ada yang buat Boeing, tapi bagian saya kan bagian manufacturing tapi skala besar. Manufacturingnya obat-obatan. Jadi kita punya klien akademik, juga klien industri. Ya, jadi ya saya juga punya kualifikasi sebagai GMP gitu, Good Manufacturing Practice, yang mungkin di akademia sulit untuk didapatkan karena memang standarnya agak ketat gitu, sangat ketat. Karena saya sudah biasa melakukannya, jadi saya punya sertifikasinya. Plus saya kan tesisnya tentang vaksin, jadi nyambung. Walaupun vaksinnya berbeda, saya memakai virus-like particle, tapi kan Oxford AstraZeneca waktu itu memakai teknik namanya viral vector. Ya, cuman ya karena manufacturing, jadi kita bisa adaptasi lah strateginya seperti apa. Yang penting kan eksperimen dulu di laboratorium pakai skala kecil. Jadi mereka mungkin melihat saya punya kualifikasi industri plus tesisnya nyambung, ada bagian akademik, bagian vaksin. Jadi mereka mau merekrut saya karena saya punya pengalaman industri dan mengerti bagaimana merubah suatu produk di dalam laboratorium yang dirubah terus kemudian memiliki standar industri sehingga bisa dikomersialisasi. Jadi yang mereka mau kan kalau produk yang mereka buat itu dalam jumlah kecil, maka harganya mahal. oke, ya. Iya. Jadi standar itu harus dirubah supaya produksinya besar sehingga cost-nya bisa dijual dengan harga yang rendah.